Gimana cara membedakan rambut Nabi? Bagaimana cara membedakan rambut Nabi yang original dengan KW16? Pertama, rambut Nabi tak bisa dibakar. Karena Rasulullah SAW itu cahaya. Mana yang lebih tinggi, cahaya dengan api? Tinggi cahaya. Cahaya tidak bisa dibakar oleh api. Maka kalau terbakar, berarti rambut istrinya. Bukan rambut Nabi. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati sahibul bait beserta seluruh keluarga, tamu-tamu, jamaah pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul kajian kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 9 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu dulu tidak ada kelebihan apa-apa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi bulan Rabiul Awal berubah menjadi bulan mulia karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya bulan lahirnya Nabi dengan bulan lahirnya Abdul Somad. Saya lahir bulan Mei. Bulan Mei dengan lahirnya saya di bulan Mei itu tidak berubah jadi bulan mulia. Biasa aja. Begitu juga dengan hari Rabu. Saya lahir hari Rabu. Maka dengan lahirnya saya di hari Rabu itu tidak kemudian hari Rabu itu menjadi mulia. Beda dengan yang kedua, hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Senin biasa saja. Tapi begitu hari Senin lahir Nabi SAW, maka berubahlah hari Senin itu menjadi hari mulia. Bahkan kita pun semuanya ikut menahan makan, menahan minum di hari Senin. Yang jawab yang puasa Senin aja. Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'ithtu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Itu jawaban Nabi ketika ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Rabiul Awal menjadi mulia karena dia lahir di bulan itu. Hari Senin menjadi mulia karena dia lahir di hari itu. Bagaimana dengan orang-orang yang ikut terlibat dalam kelahirannya? Di antaranya seorang perempuan namanya Suwaibah. Pakai huruf Tha. Tulisannya kalau bahasa Indonesia TS. Kalau bahasa Inggris TH. Kalau dalam bahasa Arab SY, insyaallah. Dalam bahasa Inggris SH. Itulah yang membuat error orang berapa kali nanya ke saya, Ustadz yang benar itu insyaallah apa insyaallah, insyaallah apa insyaallah. Insyaallah kalau ikut kepada transliterasi Shin SY. Tapi kalau ikut Inggris SH. Workshop SH. Shopping SH. Ship SH. Lalu kemudian bulan menjadi mulia karena dia lahir bulan itu. Hari menjadi mulia karena dia lahir hari itu. Ada orang yang ikut mulia karena terlibat dengan kelahirannya. Itulah perempuan namanya Suwaibah. Dia budak, hamba sahaya. Zaman sekarang tidak ada lagi budak. Budak terakhir di Afrika Selatan, politik apartheid pada masa Nelson Mandela. Dulu kita di TVRI ditontonkan dengan cerita budak tentang Little Missy dan Tuan Baron. Yang ketawa berarti sudah tua. Anak-anak sekarang nggak tahu. Mereka nggak tahu. Generasi milenial. Sekarang perbudakan tak ada. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, Suwaibah
berubah dari budak menjadi merdeka. Pulang Suwaibah ke rumah tuannya. Tuan, ya, itu keponakanmu lahir. Saking senangnya hati si tuan berkata, wahai Suwaibah, aku bahagia karena engkau memberitahu kelahiran dia. Maka sejak hari ini 12 Rabiul Awal, hari Senin, engkau tidak lagi menjadi budak, bebas merdeka. Bulan Rabiul Awal, hari Senin, budak menjadi merdeka. 4. Orang yang senang saat hari dia lahir, namanya Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Sekarang tidak boleh kasih nama Abdul Uzza, haram hukumnya. Karena Abdul artinya hamba, Uzza artinya berhala. Abdul Uzza hamba berhala. Nah, ini harus saya jelaskan. Jangan ganti videonya dipotong, lahir cucu Abdul Uzza. Nama keren, panggil, hai Uzza. Nama Tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Berapa Tuhannya Pak Ustaz? 360. Disembah satu, selesai setahun. Lalu kemudian si Abdul Uzza ini nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Keturunan dari Adnan. Silsilahnya sampai kepada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Abdul Uzza, kalau saya sebut Abdul Uzza banyak ibu, bapak tidak kenal. Tapi kalau saya sebut nama kerennya semua kenal. Siapa itu? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu nama kerennya. Tapi nama aslinya Abdul Uzza. Makanya kalau kenalan sama orang, harus tanya dulu nama KTP siapa, nama keren siapa. Banyak macam-macam. Berapa banyak orang yang beda nama panggilan sama nama KTP. Ketika diundang, dibokingkan nama panggilan, bermasalah di check-in tiket pesawat. Ini Abdul Uzza bisa bermasalah. Waktu dibayarkan Abu Lahab. Sampai ditanya Abdul Uzza. Abdul Uzza senang sekali karena keponakannya ini lahir. Maka pada hari itu dia pun bersedekah membebaskan budak hamba saya. Maka Abu Lahab yang dijamin masuk neraka itu, khuffifa alayya fi kulli isnain li'itaqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun masuk neraka tapi senang menyambut Nabi, tetap azabnya ringan setiap hari Senin. Makanya kalau ada teman bapak, teman ibu enggak sholat, enggak puasa tapi senang maulid, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Asal yang diaminkan aja dah. Jangan diaminkan, berarti masuk neraka. Bulan jadi mulia, hari jadi mulia. Yang ikut berkontribusi dari kelahirannya menjadi mulia. Orang yang masuk neraka sekalipun tetap ringan azabnya setiap hari Senin. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada yukhaffaf anhu al'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata Al-Hafiz Al-Maqdisi, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada, menurut riwayat diringankan azabnya setiap hari Senin. Masruran bi ahmada, karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billazi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi asmada mahruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kita ikut senang dengan kelahiran dia, tentulah kita juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Bulan Ramadan, bulan yang biasa-biasa saja. Tak ada beda dengan bulan yang lain. Kapan Ramadan menjadi bulan mulia? Ketika ada kitab turun kepada dia. Maka disebutlah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Semua yang terkait, terikat dengan dia, ikut menjadi mulia. Walaupun kafir. Semua yang terkait, terikat dengan dia, ikut mulia. Walaupun bukan manusia. Benda, hari, bulan.
Kitab suci Al-Quran memang kalamullah, mulia. Tapi bulan diturunkannya ikut menjadi mulia karena terkait dengan diri dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah 5 poin ini sebetulnya kemana arah ceramah Ustaz? Saya cuma mau ngasih tahu, apapun namanya, kalau melekat dengan Muhammad ikut mulia. Maka kita, Abdul Somad sebagai orang yang hina, mengapa Abdul Somad hari ini dikasih kursi, yang lain tidak? Karena Abdul Somad bercerita tentang dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya cerita tentang Donald Bebek, apa dimuliakan juga saya? Tidak. Makanya saya kalau sudah diundang pengajian, disambut 100.000 orang. Ustadz, kata ketua panitia, Ustadz disambut 100.000 orang di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, suara riuh. Apa yang Ustadz ucapkan dalam doa ketika keluar dari mobil itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Allah, yang kuhadapi ini adalah pencinta-pencintamu. Mereka mencintai engkau, aku menumpang dalam kemuliaanmu. Jadi jangan pernah kita merasa saya. Kalau sampailah saya berkata, saya duduk di atas kursi ini karena saya. Apa beda saya dengan Fir'aun? Saya duduk di atas kursi ini karena Sahibul Bait memuliakan saya. Saya menjadi mulia karena saya bercerita tentang yang mereka cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan 5. Masuk yang ke-6. Apa dia? Kita umur paling pendek, badan paling kecil. Khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu 20 dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam panjangnya 60 hasta. 1 hasta. Panjang 60. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sempat bisa ke India sampai ke Ahmadabad. Ahmadabad tempat tapak kaki Nabi Adam. Untuk mengukur berapa size nomor sepatunya. Kita ini last edition. Paling kecil, umur paling pendek. Tapi kenapa bisa umat yang paling dulu masuk surga? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa berdoa ingin jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Kata Allah, enggak bisa, ente duluan lahir. Makanya ada juga untungnya dapat nomor antrian terakhir. Kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang berpikir, kenapa lah saya hidup zaman sekarang ya Pak Ustadz ya, banyak dosa, banyak maksiat. Kenapa saya nggak jadi umat Nabi Musa saja? Ente kalau jadi umat Nabi Musa, belum tentu ikut Nabi Musa. Boleh jadi gengnya Fir'aun. Nah, oleh situ, kita syukuri saja hidup kita sekarang. Yang paling kita syukuri adalah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7. Ibu tidak perlu ingat berapa ceramah saya ini, karena ada kamera di belakang rekam. Jadi nggak perlu tulis 1, 2. Jadi nggak usah terlalu stres. Udah berapa ini? Nanti kalau ditanya Ustadz misalnya ada ujian tes, nggak ada. Saya nggak suka nanya-nanya gitu. Ayo berapa tadi? Tapi kalau mau diulang-ulang nanti ada. Tinggal buka di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Masyaallah. 7. Bumi itu dulu tidak ada mulia-mulianya. Namanya kampung banyak kuman, banyak penyakit, banyak hama. Namanya Yathrib. Yathrib, pakai TS juga. Yathrib. Ustaz dah nyebut TS 2 kali. Ustaz minta TS ya? Enggak. Saya batuk. Saya enggak bisa minum es. Yathrib. Kampung banyak kuman, banyak hama, banyak penyakit. Tapi begitu dia pindah ke sana, berubah kampung itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang penuh dengan peradaban, munawwarah, terang benderang. Tanah termahal di dunia sekarang mengalahkan Las Vegas, Madinah Munawwarah. Berapa semeternya Pak Ustadz? Emang saya tukang tanah? Las Vegas tanah termahal Amerika. Ternyata ada yang lebih mahal daripada Las Vegas. Kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun kita tidak bisa tinggal di sana, mudah-mudahan dalam setahun bisa kita pergi umroh sekali. Insya Allah saya akan berangkat umroh tanggal 8 Januari.
Daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Artinya apa? Begitulah Allah memuliakan. Asal ketemu dengan dia, bekas tapak kakinya, tinggal di situ, bersentuhan dengan dia, berkontribusi untuk dia, nama bulan, nama hari, nama, maka ikut menjadi mulia. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Kain. Kain biasa. Kain ini kalau sudah tidak terpakai, diletakkan di dalam lemari, lalu kemudian setahun, 2 tahun, 10 tahun, ambil mikroskop, maka akan ada kutu di karpet-karpet. Kutu-kutu di karpet. Akhirnya datanglah vacuum cleaner. Akhirnya kutu-kutu itu memegang seerat-eratnya tapi tersedot juga. Iklan vacuum cleaner. Apa hubungan Nabi Muhammad dengan kutu kain? Ternyata jubah Nabi turun kepada keturunannya, lalu kemudian dibeli oleh salah seorang khalifah, sampailah kepada khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Lalu kemudian ketika Baghdad tumbang, sampailah kepada silsilah khalifah Turki Utsmani di Istanbul. Dan disimpanlah jubah Nabi itu sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke masjid tempat disimpannya jubah Nabi. Jubah Nabi disimpan. Ketika dicek dengan mikroskop, ternyata jubah Nabi itu tidak ada bakteri, kutu, dan kuman satu. Yang bicara bukan saya, orang Barat yang meneliti. Ada nggak kelebihan Muhammad SAW? Sekarang, ibu pergi ke laboratorium, coba dicek jilbab sama kain sama kaos kaki. Secantik-cantik orang, berkuman juga bajunya. Nabi Muhammad SAW tak ada kuman dalam bakteri dalam jubahnya, padahal sudah 1441 tahun lamanya. Muhammad SAW. 9. Nabi Muhammad SAW ada meninggalkan rambut. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pusing 7 keliling, pecinya hilang. Mana peci saya? Mana peci saya? Mana peci saya? Kata Khalid bin Walid. Kata sahabat Khalid bin Walid, ngapain ente pusing nyari-nyari peci? Itu di pasar Madinah banyak jual peci. Bukan pecinya, Mas. Terus di dalam peci itu ada rambut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku simpan rambutnya dalam peci itu, kemana aku pergi aku bawa, karena aku ingin mengambil barakah. Dan sekarang rambut itu hilang. Sekarang banyak yang mengaku jumpa rambut Nabi, rambut Nabi. Gimana cara membedakan rambut Nabi? Bagaimana cara membedakan rambut Nabi yang original dengan KW16? Pertama, rambut Nabi tak bisa dibakar. Karena Rasul SAW itu cahaya. Mana yang lebih tinggi, cahaya dengan api? Tinggi cahaya. Cahaya tidak bisa dibakar oleh api. Maka kalau terbakar, berarti rambut istrinya. Bukan rambut Nabi. Yang kedua, rambut Nabi kalau dipotong, potong sekarang, diukur berapa senti, lihat beberapa bulan lagi, dia akan sepanjang itu juga. Jadi orang yang mengaku-ngaku itu mudah saja ngetesnya. Bukan senang. Cuman ketika kita katakan, ini rambut Nabi, kata dia, boleh nggak kami bakar? Oh jangan. Dia ketakutan. Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad SAW, Ustaz, boleh nggak kita simpan rambutnya? Itu Khalid bin Walid menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW. 10. Air disimpan di dalam kulit kambing. Makanya ketika mengkuliti kambing itu jangan sampai bocor. Setelah dibuang lemaknya, dijemur, disamak, kering, dijahit kembali. Tempat air minum itu bahasa Arabnya qirbah. Orang Indonesia menyebutnya griba. Kita melihat tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing itu selalunya dalam film koboi. Sambil naik kuda minum. Tumpahnya lebih banyak daripada yang masuk. Lalu kan film koboi. Nabi minum di tempat air minum terbuat dari kulit.
Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, tempat air minum dari kulit itu diambil oleh sahabat Nabi perempuan bernama Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Asma. Kalau tidak pakai alif, Asma sesak napas. Asma, anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, lain ibu. Ada cerita riwayat tentang Aisyah kehilangan rantai, itu sebenarnya rantai Asma yang dipinjam oleh Aisyah. Lalu kemudian Asma mengambil tempat air minum itu. Setiap anaknya sakit demam, maka dituangkan air ke dalam geribah itu, diminumkan ke anak orang yang sakit itu untuk mengambil barokah minum bekas dari tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah Ta'ala berikan keberkahan, bukan air minum Nabi, bekasnya pun diambil menjadi barokah. 10. Masuk ke 11. Ini sampai berapa nih Pak Ustadz? Unlimited. Pokoknya kalau udah saya lihat ada yang mulai menggaru-garu, lama kali. Itu berhenti. Ke 11. Nabi punya mimbar 3 lantai. Mimbar Nabi itu 3. 1, 2, 3. Imam Ahmad bin Hambal menyentuh mimbar Nabi, disentuhnya mimbar Nabi, diciumnya. Ini bekas mimbar tapak kaki Nabi, lalu dicium. Mengambil barokah. Diciumnya. Di mana kita bisa lihat riwayat ini Ustaz? Dalam kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ditulis oleh keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Hasan punya anak cucu cicit keturunan namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Al-Hasani karena keturunan Hasan. Al-Hasani. Sudah meninggal. Sekarang digantikan oleh anaknya ahli hadis di kota Makkah. Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Adawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Masih hidup sampai sekarang. Saya kalau pergi umrah selalu berziarah, berkunjung, bersilaturahim ke rumah beliau. Yang ada video beliau memakaikan saya sorban. Nah, itulah anak Sayyid Muhammad yang menulis kitab ini. Waktu saya datang ke situ, ini Sayyid Ahmad Abdul Somad, Ustadz dari Indonesia. Begitu dia lihat, langsung disuruh duduk, dia tanya murid-muridnya. Ingatkah kalian 4 hari yang lalu? Ada apa Syekh? 4 hari yang lalu aku bukakan HP, aku tunjukkan. Ini ada Ustadz dari Indonesia. Hanya 4 hari saja orangnya sudah datang. Nih dia. Saya tidak ada kontak dengan muridnya. Saya tidak ada pernah minta antarkan ke sana. Ketika sedang umroh, saya sedang duduk di hotel. Datang beberapa anak muda. Mereka ngomong, Ustaz Somad, ya, mau nggak ketemu dengan Said Ahmad? Why not? Saya dibawa. Begitu sampai duduk di sana, dikasihnya 3 makanan daging. Daging ayam, daging kambing, daging kelinci. Nasi. Masya Allah. Habis itu disuruhnya murid mengambil sorban. Khudhil imamah, ambil sorban. Begitu ambil sorban, dia mau ngasih ijazah pakai sorban. Dipakainya sorban ke kepala saya. Pusan. Saya sudah merasa seperti ulama besar. Masya Allah. Saya pun gini-gini. Begitu foto dikirim, baru lihat hidung hilang. Sorban itu besar. Itu maka saya sekarang tetap pakai peci aja. Istiqomah pakai peci. Apa maknanya? Begitulah mereka keturunan-keturunan Nabi itu orang mulia dan memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-12. Pada yang ke-12 adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota namanya Taif. Taif itu 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau banyak kita lihat di Makkah ada buah-buahan, apel, anggur. Itu dari Taif. Taif itu puncaknya kalau di tempat kita. Maka mudah-mudahan kita bisa sampai ke Taif insyaAllah. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, makamnya di Taif. Maka di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas. Sampai di Taif Nabi dilempar pakai batu, berdarah tumitnya. Sendalnya terompah kayunya berdarah. Datang malaikat. Hai Muhammad,
Kalau sampai darah kakimu itu menetes ke tanah, rata orang Taif ini dengan tanah. Seandainya ibu, oh nggak usah ibu lah, saya. Seandainya saya dilempar orang pakai batu, yang membuli-buli saya di internet itu, lempar saya pakai batu, lalu kaki saya berdarah, datang malaikat. Hai Abdul Somad, kalau menetes darah dari tapak kakimu sampai ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah. Apa yang saya lakukan? Langsung saya injak-injakkan ke tanah. Hajar. Nabi Muhammad SAW menahan darah dari tapak kakinya supaya jangan sampai menetes ke tanah karena sayang kepada mereka. Jadi sekarang kita ini ngaku umat Nabi Muhammad, baru diejek dikit aja malam tahajud nangis, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan ya Allah. Gimana? Makanya judul hari ini berat nih, meneladani Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun berat kita ikuti sebab kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 13. Ketika Nabi sedang berdoa di Taif, datang malakul jiwal. Malaikat. Malik raja. Malik pemilik. Tulisannya sama, mim lam kaf. Malak malaikat. Malik raja, Malik pemilik. Malakul jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Apa kata malakul jibal? Tunjukkan padaku ya Muhammad mana bukit yang paling besar, biar ku timpakan mereka dengan bukit, potong, timpa, rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi? Asallah ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah anak cucu mereka yang akan menyembah engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taif hari ini 100% muslim. Taif yang dulu melempar Nabi. Nama sukunya Thaqif. Nama kampungnya Taif. Nama sukunya Thaqif. Nama kampungnya Taif. Selesai pengajian, jamaah cerita ke kawannya. Nama sukunya Taif, nama kampungnya Thaqif. Yang dengar nganggo, yang cerita juga. Dua-duanya sama-sama lupa. Untung ada teman kita dari Jepang yang mengingatkan, namanya Panasonic. Jadi kita banyak berutang budi dengan Jepang. Ada Panasonic, ada Sony, ada yang datang iPhone dari Belanda. Dari Amerika, apel sumbing, iPhone. Ada datang dari Korea namanya Samsung. Satu datang dari Jawa Timur, Oppo. Saudarakan Allah, saudarakan Bismillah, Insyaallah. Tapi yang diingat nanti yang 12, bukan yang Oppo ini. 13. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di atas bukit, di lokasi Bukit Uhud di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. 13. Apa yang terjadi? Keliling ini sudah kafir musyrik jahiliyah mau membunuh Nabi SAW. Datanglah salah seorang Nabi meminta, sahabat, ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi itu punya doa mustajab, doa pamungkas, tapi doanya cuma satu saja. Kalau kau berdoa maka rata mereka orang kafir ini mati semuanya. Segeralah ya berdoa ya Rasulullah. Segeralah berdoa biar kita selamat. Segeralah berdoa supaya kau jangan mati ya Rasulullah. Segeralah berdoa kita sudah kalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak. Aku simpan doa itu supaya menjadi syafaat untuk umatku di akhir zaman. 14 abad yang lalu dia memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan dia? Tidak pernah. Kita cuek saja. Masjid dihancurkan orang, kita diam. Umatnya disakiti orang, kita diam. Tapi kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gombal. Ucapanmu tak sesuai dengan perbuatanmu. Jadi kalau masih bisa menolong saudara kita di Palestina, umat Muhammad SAW yang teraniaya oleh tentara Israel, bantu, kirim ke nomor rekening. Sudah kirim saudara di Palestina? Sudah Pak Ustaz. Berapa? 10.000.
$10.000. Keren. Amin. Yang bilang amin pasti belum pernah ngirim. Mohon maaf. Ustadz Somad nolong apa ke Palestina? Beberapa sahabat-sahabat penggalangan dana itu saya bantu jalan keliling kampung, keluar kampung, penggalangan dana, macam-macam nama organisasi sosial kemasyarakatannya. Dan setiap khutbah Jumat tak pernah sekalipun khutbah saya absen. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Dan setiap doa malam tahajud ada doa kunut nazilahnya kalau berjamaah mengambil barokah amin orang ramai. Saya bacakan Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Falastin. Amin. Kata jamaah. Selesai sholat saya tanya, kok kalian tahu saya tadi doa untuk Palestina? Bisa kalian bahasa Arab? Enggak. Kok kalian tahu pas Palestina itu kalian buat amin? Kan ujung-ujungnya Palestina Pak Ustaz. Artinya apa? Telinga jamaah sudah familiar. Walaupun tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi akhir ujung doa itu pasti mendoakan saudara kita di Palestina. Kita tidak pernah memikirkan saudara kita, maka kata Nabi, laisa bil mu'min, bukan orang beriman. Man yabitu syab'an, siapa yang tidur lelap, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tidur lelap sementara tetangganya dia biarkan kelaparan. Berikutnya yang ke 14. Yang ke-14 kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki berkulit hitam, legam, memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa ente meluk saya? Kata dia, saya nggak yakin nanti mati masuk surga ya Rasulullah. Dosa saya banyak, kulit saya hitam, saya budak hamba saya, miskin. Ya kalau nanti di akhirat saya masuk surga bisa jumpa dengan engkau. Di dunia ini maka saya peluk engkau kuat-kuat. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dia di dunia, maka di akhirat nanti dia akan bersama. Kita, ini banyak pertanyaan, beberapa kertas pertanyaan ke saya. Ustaz, saya nanti kalau di akhirat ketemu nggak sama suami saya Pak Ustaz? Saya tanya, ibu cinta nggak sama suaminya? Dialah pertama yang terakhir. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan. Ada pula kertas dari bapak-bapak. Ustaz, saya ketemu nggak dengan istri saya nanti Pak Ustaz? Saya bilang ketemu. Tapi saya nggak mau ketemu Pak Ustaz. Suami-suami yang sudah terlalu tersiksa di dunia dengan penderitaan yang mendalam, maka nanti di akhirat tidak kena azab kubur lagi. Karena sudah terlalu menderita di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Maka jadikanlah puncak cinta kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa bukti cinta? Kalau cinta selalu disebut, selalu diingat. Selalu disebut, selalu diingat. Kadang lain yang diingat, lain yang disebut. Berapa banyak suami salah panggil nama istri. Mau nyebut nama tapi disebut panggil nama mantan. Apa gitu. Oleh sebab itu maka kalau memang betul cinta sama Nabi, sering diingat, sering disebut. Dikit-dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit-dikit Allahumma sholli ala. Ini enggak dikit-dikit copot. Gimana kalau matinya nanti sakaratul maut copot? La ilaha illallah. Makanya sering-sering banyak-banyak lawat, dikit-dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak bisa ngitung pakai tasbih Pak Ustaz, pakai jari aja 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40. Pasang target. Pagi amalan pertama selawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelum 40 saya nggak akan ngomong Allahumma sholli ala sayyidina. Masuk telepon. Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau udah sesama ngaji berarti udah paham, berarti rutinannya belum selesai.
Mbak, gimana jadi arisan nanti? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, dia belum selesai. Ternyata yang nelpon lupa, belum bersolawat. Ingat, itulah enaknya kalau satu pengajian. Tapi kalau ngajinya beda, begitu telepon, halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, nampaknya udah ikut ISIS nih. Beda ngajinya. Maka apapun terjadi solawat. Makanya ibu anak-anaknya soleh-soleha. Kenapa? Karena saat mengandung, pegang perut. Banyak perempuan sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah anak lahir digendong juga. Sallallahu ala Muhammad. Anaknya tenang. Buat teh suami. Sallallahu alaihi wasallam. Suaminya pun tenang. Kenapa suaminya risau gelisah? Dia langsung pecah piring. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-15. Tidak ada yang masuk surga, surga kosong sebelum Muhammad SAW masuk. Yang pertama, kubur dibuka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, kuburan dibukakan. Kuburan yang pertama dibuka, kubur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit Nabi Muhammad, tidak ada yang berani menghadap Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, tolong menghadap kepada Allah. Adam, kami sudah lama berdiri di padang mahsyar, tak sanggup kami menghadap Allah. Kata Adam, aku enggak sanggup menghadap Allah karena dulu Allah melarang jangan dekati pohon kuldi. Aku bukan mendekati, malah ku makan buahnya. Wajah anakku naik perahu, malah dia katakan sa'awi ila jabalin, aku naik ke atas bukit yang simuni minal ma. Akhirnya anakku tenggelam mati karena durhaka. Aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya kunci kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut billah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Pas mau solawat, tiba-tiba handphone berbunyi. Asyhadu Allah. Lupa mengucapkan solawat, solatnya batal. Solat batal kalau lupa mengucapkan solawat. Nama dia menyebabkan solat itu menjadi sah. 17. Khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan mana ada solat Jumat? Gak usah dijawab. Rukun khutbah ada 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi wa taqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat taqwa, doa. Lupa baca salawat, batal khutbah Jumat. Berubah salat Jumat menjadi salat zuhur. 18. Doa. Ya Allah, berikan anak kami anak yang soleh, sehat-sehat. Ya Allah, rezekinya lapang. Ya Allah. Lupa mengucapkan salawat, doa tergantung antara langit dan bumi. Tidak dibukakan pintu langit oleh malaikat. Karena syarat stempel legalisirnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu doa pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, tapi di awal itu tetap salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Cara berselawat 2. Wassalatu wassalam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anak saya belum juga dapat ketemu jodoh, gimana nih ya Allah. Saya malu setiap kondangan ditanya orang terus, ini muka mau diletakkan di mana. Saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa Jawa. Iki bojone orang teko piye saya tentang ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, orang Minang, pakai bahasa Minang. Iko baana batamu lomba laki nang kedua lomba binang kampe baca rai pulau. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-19 bahwa orang menjadi mulia, amalnya dihitung masuk surga karena syahadat. Dan dalam syahadat ada nama dia. Kalau tidak disebut nama dia, tak sah orang masuk Islam.
tadi malam ketika mensyahadatkan di acara musyawarah. Bu, ikut syahadat ya? Ya Pak Ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir, yang ke-20. Apa dia? Yang ke-20 adalah kita bisa paling dekat nanti dengan dia aqrabu majlisan. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi jabatan. Yang paling dekat dengan Nabi aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari Jakarta dibawa ke makam Nabi di kota Madinah. Tiap hari, ini selawat fulan, ini selawat fulan. Maka tiap hari berselawat. Berapa kali Pak Ustadz? Terserah, 100 kali, bagus. Itu maka tasbih itu 100. Supaya kita paling tidak berzikir, istighfar 100, selawat 100. Saya tasbih saya di mobil Pak Ustadz. Mobilnya lah yang dekat Nabi. Banyak nanti mobil masuk surga, Innova masuk surga. Oleh sebab itu maka cabut itu tasbih dari mobil, berarti selawat. Mudah-mudahan 20 ini menjadi bekal kita insyaallah. Amin. Kenapa angka 20 Pak Ustaz? Apa rahasia di balik itu? Enggak ada, saya udah habis bahan aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya sampaikan tadi jam 1 kurang 15. Sekarang sudah jam 1.20, berarti saya sampaikan 40 menit lebih kurang. Sisanya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke Pekanbaru, ini langsung ke airport, nanti saya jawab di Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.